Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan berjumpa dengan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan yang waktu-waktunya mustajabah. Bulan yang di dalamnya melekat banyak jejak peristiwa indah dalam sejarah. Oleh karena itu, salah satu cara memaknai Ramadan adalah kita berniat mengisi Ramadan dengan amal-amal terindah, prestasi terbaik yang bermanfaat bagi umat dan dikenang oleh generasi mendatang. Salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, beliau memohon kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku cerita indah bagi generasi sesudahku. Nabi Ibrahim membuat jejak prestasi dan amal-amal terbaik sehingga kemudian namanya dikenang indah oleh generasi sesudahnya, termasuk kita semua. Salah satu jejak yang layak dipertimbangkan untuk menjadi amal terbaik kita dan prestasi indah dalam mengisi Ramadan adalah wakaf. Wakaf adalah alat baca jejak peradaban. Wakaf adalah masterpiece peradaban manusia. Peradaban manusia yang memiliki keteraturan kehidupan masa lalu, dipastikan mereka memiliki jejak-jejak sejenis wakaf. Ada bangunan, ada kebun, ada fasilitas sosial, fasilitas umum, yang fasilitas itu dipastikan tidak ada satu pihak pun yang merasa memiliki penuh atas artefak atau jejak-jejak fasilitas umum itu. Maka itulah sejatinya adalah wakaf. Oleh karena itu, wakaf bisa dikatakan sebagai masterpiece dari peradaban dan alat baca jejak peradaban manusia yang beradab. Wakaf adalah tonggak awal pembentukan masyarakat Madinah atau masyarakat Madani. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, kita tahu Rasulullah pertama kali membangun Masjid Quba. Masjid adalah representasi dari bangunan wakaf. Maka bisa kita katakan bahwa wakaf adalah tonggak awal kita membangun kehidupan masyarakat yang beradab. Wakaf adalah jejak abadi bagi siapapun yang melaksanakannya. Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kita, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walin shalihin yad'u lahu. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Para ulama hampir seluruhnya sepakat bahwa amal jariah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Karena pahalanya mengalir meskipun yang melakukannya sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kebajikan yang dilakukan terus-menerus itu lebih baik pahalanya di mata Allah dan sebaik-baik yang bisa diharapkan. Anak dan harta kita boleh jadi hanyalah perhiasan semata-mata jika harta itu tidak menjadi amal jariah, jika anak itu tidak seperti yang kita harapkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati. Ketika kita mati, kita semua mengharapkan disolatkan oleh sebanyak-banyak orang. Karena kita tahu hadis Rasul Muhammad SAW, Mamin muslimin, dalam hadis lain, mamin rajulin yamutu fayusalli ali arba'una rajulan. Dalam hadis lain, fayusallu ali salasata sufufin illa syafahumullahu fihi. Dalam riwayat lain, illa aujaba. Ketika seorang meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang yang menyolatkan, atau disolatkan dalam 3 shaf, illa syafahumullahu fihi, kecuali Allah memastikan ada syafaat. Illa ujaba, doa-doa yang menyolatkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika jenazah kita dibawa ke masjid, pertanyaannya, apakah masjid itu mengenal kita? Masjid itu mengenal jenazah kita. Berbeda ceritanya ketika masjid itu adalah wakaf kita. Alat-alat bangunan, lampu, keramik, kusen, dan seluruh bagian masjid itu diantaranya adalah dari wakaf kita. Masjid itu akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan. Apa yang diceritakan bumi? Dalam sebuah hadis Rasulullah bertanya kepada sahabat. Para sahabat, hanya Rasul dan Allahnya yang tahu. Rasulullah menjawab, antashhada ala kulli abdin bima amila. Bumi dan seluruh bagian dari bumi itu menyaksikan perbuatan seluruh hamba. Maka kita yakin masjid itu akan menjadi saksi dan menjadi pembela kita di akhirat kelak. Waktu terus berjalan. Usia semakin berkurang. Imam Al-Ghazali pernah mengutip sebuah hadis yang mengingatkan kita semua. Man ata alaihi arba'una sanatan falam yaglib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa yang diberi usia 40 tahun tetapi kebaikannya tidak lebih baik dari keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Kenapa harus wakaf yang menjadi pilihan jejak perjalanan kita? Wakaf seperti dijelaskan sebelumnya adalah jejak abadi yang akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Wakaf dilindungi secara yuridis dan teologis. Aset wakaf kita akan dilindungi oleh hukum, baik hukum nasional bahkan hukum internasional. Secara teologis sudah pasti bahwa semua para ulama sepakat bahwa wakaf itu sifatnya mu'abbad, selamanya. Kemanfaatan wakaf itu harus bermakna selamanya, bahkan terus harus dikembangkan untuk sebanyak-banyak penerima manfaat. Semakin banyak penerima manfaat atas wakaf kita, maka semakin banyak pahala mengalir kepada kita. Argumen keabadian dan produktivitas wakaf sangat jelas bisa kita ambil dari dialog Rasulullah Muhammad SAW dengan Sayyidina Umar. Umar memiliki tanah di Khaybar, tanah yang sangat berharga miliknya. Lalu Umar minta pendapat Rasulullah tentang tanah itu. Rasulullah menjawab, ihbas aslah wa tasaddaqta biha. Jaga asalnya, sedekahkan hasilnya. Regulasi perwakafan kita mengamanahkan prinsip wakaf yang produktif dan profesional. Bahwa wakaf harus produktif, berkembang, manfaatnya bagi sebanyak-banyak pihak. Untuk bisa produktif, wakaf harus dikelola oleh nazir yang profesional. Bagi jamaah dan jamaah Nahdlatul Ulama, kita tahu dan sadar bahwa jamaah kita adalah terbesar di negeri ini. Oleh karena itu dapat kita pastikan bahwa aset dan potensi aset wakaf NU, baik wakaf tanah maupun potensi wakaf uang, adalah juga terbesar di negeri ini. Namun kita sadar bahwa sampai hari ini seluruh potensi dan aset wakaf NU itu belum dapat dikelola secara optimal. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama memiliki program inventarisasi dan pendataan seluruh aset Nahdlatul Ulama kepada nazir perkumpulan Nahdlatul Ulama. Regulasi perwakafan kita mendorong adanya perubahan nazir dari perorangan ke nazir badan hukum, termasuk perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dengan dikelola oleh nazir perkumpulan atau nazir organisasi, nazir badan hukum, diharapkan seluruh potensi aset wakaf dapat dikelola secara optimal dan dapat dipertahankan. Bagi jamaah dan jamaah Nahdlatul Ulama, jika kita ingin memastikan fikrah, amaliyah, harakah, ubudiyah, dan marwah jati diri kita tegak berdiri di negeri ini, mari kita jaga, lindungi, pertahankan, dan kembangkan aset wakaf kita secara optimal. Allahumma afiq liyakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.